Demokrasi itu adalah negara terus terang, negara rasional. Kalau ada apa-apa itu ya mesti diomongkan. Pak Jokowi kan tidak mengerti semua hal. Karena dia tidak mengerti semua hal itulah, kalau ada tim itu bertugas untuk menegaskan kepada Pak Presiden, ini yang salah, ini yang benar. Bukan kemudian karena feodalisme itu lalu nggak berani tunjuk tangan mengatakan, Pak datanya salah Pak. Misalnya bahwa dalam presidensialisme itu posisi presiden itu kuat. Ini bukan parlamentarisme, presiden itu dipilih dan memimpin presidensialisme itu dengan kekuatan penuh. Presiden itu tidak perlu rapat. Ini yang saya ulang-ulang. Yang perlu rapat tuh DPR, karena yang milih beda partai, beda daerah pemilihan, beda manusia yang memilih. 575 orang datang, di sana mereka berdebat, mereka rapat untuk mencapai konsensus dan kesepakatan. Presiden Republik Indonesia dalam sistem presidensialisme, dia tidak perlu rapat. Ini kekeliruan tuh. Saya tidak pernah membuat undang-undang yang mengharuskan presiden, selama 15 tahun di DPR ya, yang mengharuskan presiden mengambil keputusan dengan rapat di istana. Tidak ada. Tidak perlu rapat. Jadi kalau sekarang ada dikatakan pembukaan rapat besar, rapat paripurna kabinet, nggak ada itu lembaga. Presiden tidak memerlukan rapat. Dia memerlukan perintah. Dan ketika dia melakukan perintah itu, dia punya instrumen untuk memastikan bahwa perintahnya tepat, perintahnya benar. Seperti kata Plato tadi. Berkata yang benar kepada orang yang benar dengan kadar yang benar. Sama juga dengan ini. Jadi misalnya yang saya dulu katakan, pertama presiden punya dapur. Presiden nggak boleh nggak punya data yang benar. Baru sekali mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Yang ngebantah anggota DPR yang tahu persis berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Nggak boleh begitu dong, data presiden mesti valid. Masa kabinet datanya beda-beda? Karena itu dapur harus kuat. Nah itu yang saya bilang dulu, dapur itu kan adalah Seknek, Sekap, dan kantornya Pak Ali ini. Ini dapur. Presiden tidak saja tidak boleh salah, tapi tidak boleh nampak salah. Nggak boleh. Presiden itu harus tajam, presisi, kuat. Nggak ada orang yang bisa bantah data-datanya. Kalau mau bantah data presiden, mesti dengan upaya yang besar. Mengumpulkan data-data lainnya, yang berat gitu. Ini enggak, berkali-kali datanya dibantah. Berkali-kali pertengkaran di dalam kabinet karena salah data. Ya. Soal COVID ini banyak sekali kita tahu perbedaan-perbedaan gitu. Ya termasuk tadi data Bung Arya tadi yang mengatakan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Baru saja Ibu Risma nangis-nangis, sujud-sujud itu kan masalah itu bos. Ya. Jadi jangan dianggap tidak ada masalah. Jadi ginilah, kita coba jujur untuk menilai. Sudah 7 tahun hampir Pak Presiden kita ini, ya dinilailah secara apa adanya. Nggak perlu lagi lah kita feodal-feodalan, apa sih masalahnya? Kalau ada masalah yang salah, kita ngomong salah dong. Ini kan untuk kepentingan masyarakat. Satu yang kedua, saya waktu itu bilang, selain dapur, Presiden harus punya operator. Operator inilah yang memastikan bahwa seluruhnya bergerak secara sektoral, secara sistematis. Saya melihat, belum lagi nanti kalau kita bicara perbedaan atau kesalahan konsepsi ya. Tadi banyak keluar kekeliruan dari Bung Arya, mohon maaf ya. Salah kalau presiden dan lembaga negara itu berpretensi jadi bisnis. Salah itu. Termasuk Menteri BUMN. Dia bukan pengusaha. Menteri BUMN itu adalah pejabat negara. Jadi jangan biasakan untuk mengatakan kita langsung mengadakan ini, kita langsung mengadakan ini. Tidak begitu cara bekerja lembaga negara. Negara berkepentingan untuk menyiapkan kepastian bagi semua orang, sehingga semua orang bisa berbisnis, semua orang bisa berusaha. Bukan negara mengambil alih kegiatan usaha. Termasuk keadaan dalam krisis pun demikian. Termasuk saya menganggap tidak benar kalau Presiden menganggap dalam krisis DPR tidak perlu diajak konsultatif, sehingga di dalam Perpu itu dipotong kewenangan Presiden dalam budgeting. Itu tidak boleh. Kita harus mau mencerna demokrasi ini secara seutuhnya dalam keadaan apapun. Tidak boleh ada pengambil alihan. Makanya operator itu pekerjaannya adalah memastikan semua orang kerja.